Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita bertemu kembali ke ibadah yang penuh diberkati Tuhan ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami boleh ada sebagai kami ada, amen. Kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allahku, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya atas ibadah kami. Kau yang bertahta dalam setiap pujian kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami bawa, kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Sertai setiap langkah mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini segera Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mulai ibadah pada sore hari ini Tuhan, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Dari awal katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. sembah Kau, Ku sembah Kau, Tuhan. ku sembah, Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dari awal kita nyanyikan Bapa, ku persembahkan hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai Sekali lagi ibadah yang sejati.
hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Ku serahkan hidupku. ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu Ku serahkan. ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu Kami menyembah Tuhan. Inilah hidup kami. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Inilah persembahan kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Raja kami, Allah, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya Yesus.
kedua tanganmu Bapak Ibu. Angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Di sore hari yang indah ini kita mau bersorak-sorai memuji Dia. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, marilah dan bertekuklah, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia.
bebanmu. Tak usah kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia dari awal. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki Bapak Ibu, gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Amin. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat tanganmu Bapak Ibu, kita sorak-sorai bagi Dia. Kita memuji Dia. Kita tanggalkan semua beban kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Dia. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Masih bersuka cita karena Tuhan. Sore hari ini kita ditebus karena kuasa-Nya yang kudus, darah-Nya yang kudus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami mengangkat pujian bagi Engkau sore hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. mengangkat pujian bagi Tuhan. Ini korban kami. Ini korban persembahan kami Tuhan. Terimalah Tuhan. Kami
mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita bangkit berdiri, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mau berlari sampai tujuan? Bapak Ibu jangan jalan, berlari sampai tujuan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota Berlari sampai tujuan. berlari sampai tujuan, Sekali lagi. mendapatkan mahkota Berlari sampai kekal. tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun, Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Dia yang pegang hidup kita. Puji Tuhan. Kita masih akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan kupikul salib-Mu. Haleluya. Akan kupikul salib. Amin. Tunggulah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau
Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan Semuanya bersuka, katakan. sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Semua musim dalam hidup kami mau bilang Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita mau membaca ayat sebutan kita. 1, 2, 3. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di mata. Dari awal Bapak Ibu, bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di mata. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Dari awal kita nyanyikan bersama-sama. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di mata. Sekali lagi Bapak Ibu, bagai tanah liat, bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan kami Tuhan yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga Tuhan, berharga di mata. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan. Lebih lagi Bapak Ibu, katakan, Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau
memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah panjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Nanti Tante Lili Arifin yang berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Yesus. Kalau sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami Tuhan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kami. Ada mereka Tuhan yang sedang mengalami sakit. Ada Tuhan mereka yang banyak kendala Tuhan. Ada lagi Tuhan karena mereka tidak mempunyai kesempatan seperti kami. Oleh sebab itu kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ibadah itu penting bagi kami Tuhan. Ibadah itu mengandung janji Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Terus kesempatan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami akan kami buat sebaik-baik mungkin Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu ini akan terus berlalu. Waktu ini tidak akan berjalan terus begini-begini Tuhan. Namun ada saatnya waktu itu Engkau tutup bagi kami. Oleh sebab itu senyampang kami masih ada. Senyampang kesempatan itu terbuka luas bagi kami. Kami mau kerjakan. Kami mau buat Tuhan. Ibadah itu kami butuhkan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami. Orang-orang yang ada di sekitar kami yang mereka tidak punya kesempatan seperti kami. Mari ya Allahku, mari ya Yesus. Engkau buat mereka Tuhan datang bersama-sama dengan kami. Memuji, memuliakan nama Engkau, menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih sebentar Tuhan. Kami mau akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Pakai dengan urapan yang baru, berkat hikmat yang baru Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin Tuhan mengerti akan harta terpendam itu Tuhan. Yaitu kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu untuk menerangi jalan hidup kami. Dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu. Engkau pakai pula setiap kami Tuhan. Engkau urapi kami semua sehingga berkat firman-Mu Tuhan tidak ada yang gugur satupun Tuhan. Semua kami tangkap dan kami terapkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami, layakkan kami dan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan.
kita ada sampai hari ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan yang besar. Bersyukur kita masih bisa bernafas hari ini. Bersyukur kita bisa memandang kiri kanan wajah kawan, wajah saudara kita, wajah pasangan kita. Di dalam kehidupan kita masing-masing ada Kristus yang terus hadir dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Dan tema di bulan ini berbicara tentang nilai hidupku. Nilai hidupku. Dan hari ini saya akan memberikan judul kecil yaitu apa arti hidupku? Apa arti hidupku? Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut di dalam pembahasan, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan ini kepada kita semua. Ada yang bisa menjawab satu kata atau satu kalimat. Apa arti hidup saya dan saudara? Ada yang bisa jawab? Simple saja. Apa arti hidupku? Kalau nggak ada yang berani, saya akan tunjuk. Karena saya tidak hafal namanya, boleh kembar yang jawab. Apa arti hidup dua kembar? Mana yang Reta, mana yang Selin? Ya, yang Selin dah. Kasih besar suaranya supaya yang lain juga ikut dengar. Apa arti hidup? Amin. Ada lagi yang mau jawab selain aku berharga? Ada lagi? Mungkin saya akan tunjuk lagi ya. Kasela deh. Apa arti hidupnya Kasela? Anugerah, puji Tuhan. Nah, saya cuma memberi 2 orang saja. Tetapi saya mau katakan di malam hari ini, ketika kita ditanya apa arti hidup saya, apa arti hidup saudara, pasti semuanya punya jawaban dan makna sendiri. Benar? Mungkin kita punya jawaban, aku berharga. Hidupku adalah anugerah, hidupku adalah kesempatan. Semuanya punya jawaban masing-masing. Tetapi ketika kita kembali ya, kita mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa arti hidupku? Dan firman Tuhan pasti akan menjawab dengan pasti. Dengan pasti. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Dan ini jadi ayat hafalan kita. Yohanes 3 ayat 16. Di sana firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya bisa simpulkan, arti kehidupan kita adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang Tuhan berikan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Mengapa kehidupan kita atau mengapa kehidupan saya dan saudara itu bernilai di hadapan Tuhan? Dan kita pasti kembali lagi, kita punya jawaban masing-masing, kita punya jawaban sendiri. Dan hari ini saya mau katakan, kenapa kita berharga dan bernilai di hadapan Tuhan? Karena saya dan saudara itu ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Amin. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Saudara, kalau Tuhan tidak menghargai kehidupan kita, kalau Tuhan tidak punya kasih dalam kehidupan kita, 2000 tahun lalu Tuhan biarkan kehidupan kita, benar? Mungkin dia akan tinggalkan kita 2000 tahun yang lalu. Oh, biarin aja, biarin mereka jatuh di dalam dosa, biarin mereka hidup di dalam dosa. Tetapi karena kita berharga di mata Tuhan, hidup kita mulia di hadapan Tuhan, makanya dia utus anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita langsung saja ya. Di dalam poin-poin yang saya akan bagikan di malam hari ini. Sekarang kita akan sama-sama menjawab arti kehidupan kita dalam pandangannya Tuhan.
arti kehidupan kita di dalam pandangan atau penilaiannya Tuhan. Ini adalah ayat pokok kita di sore hari ini, yaitu Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang keempat. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan ini dengan penuh iman, dengan suara yang keras. Kita mau baca secara bersama-sama. 2, 3. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Katakan amin. Puji Tuhan, kita berharga, amin. Haleluya. Kita akan bahas dari kalimat per kalimat ya, untuk kita memahami tentang ayat ini. Saya akan membahas ini atau saya akan membacakan ulang. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita akan mulai dari kalimat oleh karena engkau berharga di mataku. Oleh karena engkau berharga di mataku. Hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang berharga pasti dijaga. Sesuatu yang berharga pasti dikasihi. Dan sesuatu yang berharga pasti disayang. Betul? Puji Tuhan. Saya punya ilustrasi. Tunggu ya, saya ambil. Semoga anak-anak tidak ambil. Oke. Ini adalah boneka kesayangan saya. Karena ini pemberian atau hadiah dari orang-orang yang berbagai penjuru. Dari Manado, Batak, Jawa, Papua. Mereka hadiahkan saya ini pas saya ulang tahun. Dan ini jadi contoh sesuatu yang berharga dalam kehidupan saya. Boneka ini. Karena boneka ini sangat berharga. Dan saya sayang dengan boneka ini. Saya tidak akan kasih kepada anak-anak mungkin yang mungkin bermain, ada boneka. Tadi Theo baru bilang, ada tutu, ada guguk di belakang. Ini. Ketika saya mengasihi atau saya suka, saya sayang kepada boneka ini, otomatis saya akan jaga. Saya akan jaga. Karena boneka ini berharga, pada satu ketika ada tamu di sini. Dan tamu itu harus tidur di kamar saya. Tamu itu harus tidur di kamar saya. Bapak dan Ibu Gembala sudah menyarankan saya, oh kamu pindah dulu di kamarnya kami, untuk kamu baring-baring. Tidak deh, saya baring-baring aja di tempatnya Opa. Nah, di sore-sore saya bawa semua boneka saya bawa, karena setiap malam ini yang selalu temani saya. Saya baring-baring, saya peluk, dan ketika tamu itu pulang, saya kembali ke kamar saya. Dan malam hari saya tidur tapi nggak bisa tidur. Saya rasa kok ada yang kurang ya. Saya tidur tapi dengan posisi nggak nyaman, ada yang kurang dalam kehidupan saya. Paginya, saudara, saya baru sadar kalau boneka ini ketinggalan di ruangannya Opa. Dan saya sadar bahwa boneka ini adalah boneka yang sangat berharga. Dan saya jaga, saya kasihi, dan saya sayang. Saking berharganya saudara, ketika youth camp kemarin saya berusaha masukkan di dalam tas saya. Tapi enggak muat, karena banyak yang harus saya bawa. Saya bilang, kamu tunggu di sini ya, kamu tenang-tenang di sini ya. Dan benar sampai di youth camp pun, saya enggak bisa tidur. Bukan saya memberhalakan ini ya, tapi karena sebuah kebiasaan, sesuatu yang saya sayang, makanya saya bawa-bawa terus. Saya berusaha tidur di youth camp, bantal kepala saya jadi bantal yang saya peluk.
Dan pagi-pagi saya dapat teman di samping saya itu sudah ambil bantal saya. Saya tarik, aduh, saya tarik. Lalu kata Kak Foni, kenapa Angel kamu gak tidur sesuai dengan yang lain, tidur pakai bantal kepala? Saya bilang saya lupa dengan boneka saya. Karena boneka saya itu adalah boneka yang berharga, yang temani saya sampai di bangsal pun. Begitu pula dengan Tuhan. Ini ilustrasi ya. Sama halnya dengan Tuhan. Karena Dia kasihi saya dan saudara. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Kita tidak akan dilepas dari tangannya yang penuh kasih. Amin. Kalau hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Amin, hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak akan pernah lepaskan kita, tetapi Dia terus bawa kehidupan kita agar kita selalu ada di dalam tangannya Tuhan. Karena apa? Tadi kembali lagi, karena kasih dan karena kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi poin pertama adalah apa arti kehidupan kita? Yaitu yang pertama, kita orang yang berharga. Kita orang yang berharga. Puji Tuhan. Boleh coba tengok kiri kananmu. Apakah dia adalah orang yang berharga? Boleh katakan di kiri kanan. Kamu berharga. Kamu berharga. Haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ini adalah arti kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung masuk poin yang kedua. Firman Tuhan setelah Dia katakan, oleh karena engkau berharga di mataku, kita lanjut, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita mulai dari kalimat atau kata dan mulia. Dan mulia. Dalam KBBI kita bisa buka dan kita bisa lihat di sana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari mulia adalah terhormat, luhur, berharga. Terhormat, luhur, berharga. Orang yang dihormati, ingat baik-baik ya, dengar baik-baik. Orang yang dihormati tidak akan ditaruh di bagian belakang. Orang yang dihormati tidak akan ditaruh di posisi paling belakang. Orang yang dihormati tidak akan ditaruh di posisi paling sudut. Tetapi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini kata firman Tuhan, dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku mengasihi engkau. Saudara, kita percaya kita adalah orang-orang yang dihormati, dihargai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak taruh kita paling belakang. Tuhan tidak taruh kita paling sudut. Tuhan tidak taruh kita paling bawah. Tetapi Tuhan taruh kita di dalam hatinya Tuhan. Dia taruh di dalam hatinya Dia. Kita tidak ada di belakang, kita tidak ada di samping, di kiri, di kanan. Tetapi Dia taruh kehidupan kita di dalam hatinya. Puji Tuhan. Karena kita mulia. Poin yang kedua ini, apa arti kehidupan kita? Apa arti hidupku? Menurut pandangannya Tuhan, kita adalah orang yang mulia. Kita adalah orang yang mulia. Puji Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan taruh posisi kita di dalam hatinya Tuhan. Ketika seseorang kita taruh di dalam hatinya kita, itu yang akan terus kita pikirkan. Benar tidak? Ketika kita sedang jatuh cinta. Mungkin kita sedang jatuh cinta dan orang itu ada di dalam hati kita. Mungkin setiap hari ada di pikiran kita. Setiap hari ada di pikiran kita, ada di hati kita. Karena apa? Karena orang yang kita cintai itu berharga. Begitu pula dengan kehidupan kita. Karena Tuhan cinta dan sayang kepada kita, Dia taruh di dalam kehidupannya paling dalam dasar hati paling dalam. Apa bukti bahwa kita mulia di hadapan Tuhan?
kita adalah orang yang berharga, kita orang yang terhormat. Coba langsung saja kita buka Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-16. Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-16. Kita akan baca secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita akan baca 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruangan. Katakan amin. Haleluya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Allah melukis kita di telapak tangannya Allah. Itu punya tujuan yang indah. Itu punya makna yang luar biasa. Bukan sekedar dia iseng-iseng. Bukan sekedar gaya-gayaan. Ini loh orang yang saya ciptakan. Ini loh orang yang saya sudah bentuk. Ini loh orang yang saya sudah berikan nafas kehidupan. Tidak. Tetapi ketika firman Tuhan berkata bahwa lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya apa? Tuhan mau kita selalu ada di genggamannya Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, kita pun berada. Saudara, sukacita yang besar ketika kita ada di telapak tangannya Tuhan. Kenapa kalau kita ada di telapak tangannya Tuhan? Walaupun dunia menggoncangkan iman kita, walaupun orang-orang di luar sana menggoncangkan hati kita, berusaha untuk menjatuhkan, menyakiti, tetapi ketika posisi kita berada di tangannya Tuhan, kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Boleh katakan di kiri kanan, kamu akan baik-baik saja di tangannya Tuhan. Haleluya. Saudara, ayat ini ketika saya temukan, saya merasa bahwa hidup saya luar biasa spesial di hadapan Tuhan. Karena engkau berharga di mataku. Dan firman Tuhan katakan bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Haleluya. Ketika kita berada di telapak tangannya Tuhan, posisi kita berada di telapak tangannya Tuhan, artinya apa? Tangan kasih Tuhan selalu melekat dalam kehidupan kita, amin. Tangan kasih Tuhan selalu ada. Kita disayang, dipelihara oleh Tuhan. Kemudian di sana dikatakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok-tembok ini berbicara tentang perlindungan. Berbicara tentang perlindungan. Haleluya. Dan ketika kita berada di perlindungannya Tuhan, berarti kita di dalam posisi sedang diawasi. Oh, angel pergi ke sana, angel ke sana, angel ke Bangsal, angel ke SAB. Kita sedang diawasi. Karena apa? Ada yang namanya perlindungan Tuhan. Dan ini janji Tuhan bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita lanjut, tadi itu tentang tembok-tembokmu itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Kemudian firman Tuhan katakan, di ruang mataku. Nah ini kita harus belajar ya. Artinya Tuhan tidak pernah pandang kita hanya dalam satu arah. Itu kata firman Tuhan bahwa di ruang mataku, berarti posisinya seperti ini. Ruangan. Kita ada di ruangan. Dan saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan bahwa Tuhan tidak pandang kita hanya lurus saja. Set. Tetapi dia pandang kehidupan kita seluas-luasnya. Dia pandang kehidupan kita dari segala aspek kehidupan kita. Katakan amin. Dia pandang kita seluruh kehidupan kita. Bukan hanya satu arah. Kalau Tuhan pandang kita hanya satu arah, saudara, mungkin Tuhan hanya melihat ini kesalahannya Angel. Ini dia sering marah-marah. Ini dia sering melakukan hal-hal buruk. Tetapi ketika Tuhan pandang kehidupan kita di ruang mata Tuhan, berarti apa?
Dia pandang segala arah. Dia pandang segala arah kehidupan kita. Pandangan Tuhan itu luas dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan di sana kita kembali ya, di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Setelah firman Tuhan atau poin yang saya bagikan, yang pertama kita berharga, yang kedua kita mulia, dan firman Tuhan katakan, dan aku mengasihi engkau. Orang yang dikasihi akan tinggal di dalam perlindungan dan pengawasan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan. Coba angkat tangan, siapa yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan yang besar? Coba. Haleluya. Kita menikmati kasih Tuhan yang besar sampai hari ini. Saya yakin ketika hatimu dan jiwamu, tubuhmu tiba di tempat ini untuk ikut beribadah kepada Tuhan, engkau sedang menikmati kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Tadi firman Tuhan sudah katakan, karena begitu besar, bukan dia sebutkan karena besar, tidak. Tetapi dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak hanya mengasihi satu orang saja, tetapi dia mengasihi kita semua yang ada di tempat ini. Dan orang-orang di luar sana Tuhan tetap kasihi. Haleluya. Kita lanjut ya. Poin kedua yaitu mulia. Dan kita masuk di poin yang ketiga. Di sana firman Tuhan katakan, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Haleluya. Ganti nyawamu, ganti nyawamu. Poin yang ketiga ini berbicara bahwa setelah dia mengatakan, dia sampaikan, kamu berharga di mataku. Setelah dia sampaikan, kamu mulia di mataku. Ingat, firman Tuhan punya tindakan. Yang ketiga, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Haleluya. Poin ini berbicara tentang pengorbanan, tentang penebusan yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia tanggung segalanya, penderitaan yang seharusnya kita yang harus tanggung. Dia tanggung segala sakit, dia tanggung segala hal-hal yang membuat dia harus menanggung dosa manusia. Tetapi tadi, oleh karena kita berharga di mata Tuhan, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Ini jadi bukti bahwa kita sangat-sangat berharga. Di minggu lalu itu sudah dibahas bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Dan hari ini saya mau tekankan kembali bahwa hidup kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Kita akan baca lagi 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Bisa ditampilkan? Tunggu. Apakah saya yang salah? Oh, ya. Ya, saya akan bacakan ya. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini bukti bahwa Tuhan luar biasa mengasihi kehidupan kita. Saudara, teman kita, saudara kita, keluarga kita, itu bisa menolong kehidupan kita. Tetapi tidak sampai seperti apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Dia tebus satu untuk semua. Satu untuk semua yang hidup. Dan kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk itu, ketika kita sadar hidup kita ditebus dengan darah yang mahal, seharusnya hidup kita tidak jadi orang-orang yang murah. Amin. Kita gak jadi orang-orang yang hidup murah di hadapan Tuhan. Tetapi karena kita hidup dengan kasih karunia, dengan darah yang mahal, kita mau hidup dengan harga yang sudah Tuhan kasih. Berharga, mempertahankan harga kita. Semakin hari semakin berharga, semakin hari semakin murni di hadapan Tuhan. Saudara, karena kita berharga, bernilai di hadapan Tuhan, Allah Bapa kita memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Apa itu? Tuhan. Kita berharga, sehingga Allah memberikan yang sangat berharga untuk kita semua. Puji Tuhan. Kita akan buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Nah, kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. 1 Korintus pasal 6, ayatnya yang ke-20. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan firman Tuhan sampaikan karena kita sudah lunas dibayar. Apa yang Tuhan mau? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tadi saya katakan di bawah. Ketika kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, seharusnya dan sesungguhnya hidup kita tidak murah di hadapan Tuhan. Tetapi hidup kita yang ada, yang berharga ini, kita mau muliakan Allah dengan tubuhmu. Apa arti hidup kita? Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan tubuh kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Karena apa? Kita sudah lunas dibayar. Kita tidak dicicil, hari ini Angel dulu yang ditebus. Besok baru Cynthia. Hari ini Kasela dulu yang ditebus. Besok baru Jason. Enggak. Tetapi apa? Dia katakan harga kita telah lunas dibayar. Artinya apa? Murni. Artinya apa? Hidup kita berharga, hidup kita mulia di hadapan Tuhan. Tidak ada kasih yang besar selain kasihnya Tuhan. Haleluya. Tadi saya katakan bahwa kehidupan kita ketika kita dihargai, ketika kita berharga dan kita mulia, kita ada di bahwa pengawasannya Tuhan. Tuhan sedang melihat kita. Oh, ini dia. Dia tetap mempertahankan hidupnya yang berharga. Oh, ini dia. Dia menyia-nyiakan hidupnya yang berharga. Oh, ini dia. Dia berusaha mempertahankan kehidupannya yang berharga. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk apa? Mempertahankan kehidupan kita dengan harga yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Arti hidup kita, arti hidup saya dan saudara di poin yang ketiga ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Biar di dalam segala hal kita tetap memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada salah satu guru
saya di SAB. Ini kesaksian dari teman saya. Dia ikut guru ini, dia mengajar, tetapi dia juga suka membersihkan halaman, dia suka pergi ke kebun, dia suka membersihkan gedung SAB. Dan yang sudah ke sana mungkin lihat bahwa gedung SAB itu gak kecil, besar. Tetapi dia ikut serta untuk membersihkan, dia ikut serta untuk membangun. Ya kalau sedang pembangunan dia ikut membangun, ketika sedang bersih-bersih dia ikut bersih-bersih. Dah, satu ketika mereka mau membuang sampah, guru saya yang bawa mobil dan teman saya duduk di sebelahnya. Padahal mau menuju di tempat sampah, saudara. Tetapi dia mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Ku tahu hidupku, sama-sama mereka menyembah Tuhan, adalah penyembahan. Teman saya asik nyanyi. Terus dia nengok, guru saya sedang menangis di hadapan Tuhan. Dia tersentuh dan dia katakan bahwa kamu jangan kaget untuk bersama dengan saya. Karena apa? Bapak ingin terus memuliakan nama Tuhan. Mau buang sampah, mau di mana-mana, Bapak ingin terus melayani, memuliakan nama Tuhan. Dan itu jadi satu guru favorit saya di SAB. Dan dia meneladani apa kata firman Tuhan, bahwa hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pasti yang orang-orang yang dari SAB pasti tahu orang tersebut siapa. Puji Tuhan, kita akan lanjut lagi ya. Karena kita sudah tahu harga kita itu mahal dan hidup kita mulia di hadapan Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini saya mau sampaikan bahwa jangan coba-coba nilai atau pandang kehidupan kita sesuai dengan cara pandang kita. Kenapa saya katakan jangan coba-coba pandang kehidupan kita secara pribadi? Kenapa? Kalau kita yang pandang diri kita sendiri, kita banyak kurangnya, betul tidak? Kita banyak kurangnya. Saya ini, saya ya sering sekali. Saya pendek dan memang saya pendek. Saya begini, saya begitu. Saya merasa diri saya kurang. Tetapi ketika saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Angel, kamu itu berharga. Dan pada saat Tuhan menegur saya bahwa kamu berharga, saya merasa bahwa hidup saya seperti dilegakan, dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar sama-sama. Ada beberapa situasi yang terkadang membuat kita merasa hidup kita enggak berarti. Yang pertama, itu masalah ekonomi. Benar? Ini tidak bisa kita bohong ya. Itu masalah ekonomi. Ketika kebutuhan kita enggak terpenuhi, ketika hal-hal yang ingin kita gapai itu enggak terpenuhi karena ekonomi sangat buruk mungkin pada saat itu. Kita mulai ada di pikiran kita, aduh kayaknya ini Tuhan enggak tolong saya. Kayaknya hidup saya dibiarkan Tuhan. Kayaknya Tuhan gak ada dekat dengan saya. Kayaknya hidup saya gak berharga di mata Tuhan. Kalau saya berharga gak mungkin Tuhan biarkan saya sulit dalam ekonomi. Benar tidak? Dan Tuhan sanggup melihat kehidupan kita. Mungkin ada beberapa kita yang sedang kesulitan hari-hari ini. Tetapi ingat bahwa hidup kita berharga. Berharga di mata Tuhan. Yang lagi tren, lagi viral sekarang adalah apa itu? Bitcoin, koin emas. Apa saya gak tahu itu, saya tidak mempelajari lebih dalam. Tetapi nilai kita adalah berharga. Melebihi dari apapun itu kita orang yang berharga. Kemudian, terkadang yang membuat kita merasa hidup kita gak berarti pada saat kita sakit. Benar? Ketika kita sakit mungkin kita sudah mulai, aduh Tuhan, kayaknya hidup saya sebentar lagi sudah selesai ini.
Kok saya nggak sembuh-sembuh? Kok saya nggak berubah? Kok hidup saya terus di dalam rasa sakit? Di dalam rasa sakit. Ketika kita sakit, kita terbatas untuk melakukan banyak hal. Makanya biasa timbul dalam pikiran kita, sepertinya Tuhan tinggalkan saya. Sepertinya hidup saya nggak berharga di mata Tuhan. Itu yang sering terjadi di zaman-zaman ini. Kemudian, yang ketiga, apa yang membuat kita merasa hidup kita nggak berarti? Yang ketiga, ditinggalkan orang yang kita cintai. Ditinggalkan orang yang kita cintai, bukan putus cinta ya. Dalam artian pasangan atau pacar kita atau teman kita, sahabat kita itu meninggal dunia. Kadang dan terkadang ini banyak terjadi bahwa ketika orang-orang yang kita cintai itu hilang, pergi, meninggalkan kehidupan kita. Ada kalanya timbul di dalam hati kita bahwa aku enggak berharga. Tuhan biarkan hidup saya seperti ini. Kenapa orang yang saya cintai, orang yang saya kasihi Tuhan ambil? Berarti kehidupan saya enggak berharga. Sedangkan apa? Tuhan bilang bahwa hidup saya damai sejahtera di dalam Tuhan. Tetapi ingat, dari segala musim kehidupan kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat dan kembali di dalam Yesaya, kita kembali ya, di dalam Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-43. Saudara, saya lupa menceritakan tentang latar belakang ayat ini. Latar belakang dari ayat ini, pada saat itu bangsa Israel merasa mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel merasa bahwa Tuhan jauh dari hadapan mereka. Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan pakai Nabi Yesaya pada saat itu mengingatkan mereka bahwa firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nabi Yesaya berusaha mengingatkan bangsa Israel bahwa hidupmu itu dicintai oleh Tuhan, hidupmu dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini kita datang dengan membawa setiap permasalahan yang tadi saya sebutkan, mengalami kesulitan, mengalami sakit, ditinggalkan. Saudara, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa kamu dicintai Tuhan, kamu disayang Tuhan. Haleluya. Kita orang-orang yang terus dikasihi oleh Tuhan. Kalau Israel boleh diingatkan, kita pun boleh diingatkan malam hari ini. Haleluya, kita akan belajar. Maaf ya, mungkin hari ini agak sedikit banyak ya kita membuka ayat, tetapi kita mau belajar 2 tokoh pada malam hari ini yang melihat kehidupannya. Kita buka Matius pasalnya yang ke-26, Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan katakan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sepertinya salah ayat ini. Mungkin saya yang salah ya. Tetapi firman Tuhan yang saya bahas, 2 tokoh itu berbicara tentang Petrus. Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ketika dia menyangkal Yesus, sesudah dia menyangkal Yesus, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dia sadar bahwa hidupnya berdosa. Yang dia lakukan salah di mata Tuhan. Sepertinya enggak layak lagi. Aku sudah menyangkal Yesus. Aku sudah menyangkal guruku, aku sudah menyangkal orang yang saya hargai. Rasa-rasanya sepertinya Petrus tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi saudara,
ketika Petrus berbalik dan menyadari bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan, Tuhan masih menunggu Petrus. Benar? Hidupnya enggak sia-sia. Karena dia berbalik. Waktu dia berdosa, dia merasa enggak layak. Tetapi ketika dia berbalik di hadapan Tuhan, Tuhan masih menunggu Petrus. Untuk apa? Untuk apa saudara? Ada yang tahu jawabannya untuk apa Tuhan menunggu Petrus? Kembali lagi, karena Tuhan sayang dan kasihi Petrus pada saat itu. Dan kita mau belajar satu ayat lagi. Ini ternyata saya salah. 72 ternyata, maaf ya. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini adalah perkataan dari Petrus. Tapi kita mau lanjut lagi. Tadi Petrus, sekarang Yudas. Yudas, apa yang dia lakukan? Anak-anak teens, sekolah minggu, apa yang Yudas lakukan? Dia menjual Tuhan Yesus. Berapa? 30 keping. Ya, dia jual Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah suatu hal yang menurut kita, kenapa Yudas jual pada saat itu? Padahal dia sudah ikut Tuhan lumayan lama. Tetapi kenapa dia jual Tuhan Yesus? Ketika Yudas menjual Tuhan Yesus dan kemudian dia tersadar akan kehidupannya. Aduh, yang saya lakukan itu salah. Kenapa saya jual Tuhan Yesus? Kenapa saya jual juru selamat itu? Dan ketika dia sadar, dia bukan berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Menggantungkan dirinya, mengakhiri kehidupannya. Petrus lupa kalau dirinya berharga di mata Tuhan. Yudas lupa kalau dirinya berharga di mata Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia ikat lehernya untuk mengakhiri kehidupannya. Dari Petrus dan Yudas ada hal yang kita pelajari. Dari dua tokoh ini kita belajar bahwa ketika kita tidak paham arti kehidupan kita, maka kita akan kehilangan nilai berharga kita di mata Tuhan. Sekali lagi ya. Ketika kita tidak paham arti kehidupan kita, kita akan kehilangan nilai berharga kita di mata Tuhan. Saudara, jangan sampai kita kehilangan kehidupan kita yang berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita yang berharga di mata Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu pujian katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika engkau sadar hidup kita, hidup saya dan saudara adalah kesempatan bahwa kita berharga, kita mulia, hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kehidupan kita. Seharusnya yang kita lakukan adalah mempertahankan kehidupan kita secara bersama-sama. Apa yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan? Bahwa apa arti hidupku? Malam hari ini ketika engkau pandang kehidupanmu itu salah, gak benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, apa arti hidupmu? Engkau sangat bernilai dan berharga di mata Tuhan. Saya persilakan pemain musik, tim PAW yang ada untuk maju ke depan. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan datang dengan sia-sia. Siapa yang membuka hatinya pasti akan diisi. Siapa yang membuka hatinya pasti akan disegarkan. Siapa yang menyadari akan kehidupannya pasti akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Katakan di dalam hatimu, aku berharga, aku mulia, aku dicintai oleh Tuhanku.
Dan Tuhan mengasihi kehidupanku sampai hari ini. Dimanapun kita duduk, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Betapa berharga, betapa mulianya, betapa perlindungan Tuhan itu sempurna. Apa arti hidupku Tuhan? Tanpa Engkau, kami akan sia-sia. Tetapi karena kami berharga di hadapan-Mu, kami mulia di hadapan-Mu, kami mau belajar untuk menghargai hidup yang Tuhan berikan. Biarkan kehidupan kita hari ini tetap terhubung dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ku terhubung dengan-Mu. Haleluya. Dimanapun kita duduk dan berada, mari kita nyatakan penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Harga-Mu telah lunas dibayar. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nilai hidup-Mu sangat mahal di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang-Mu yang besar. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Haleluya. Berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu. Kami terhubung dengan Engkau malam hari ini. Kami melekat dengan Engkau Tuhan. Melekat di Karena hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. hatimu Firman-Mu datang malam hari ini. Bahwa kehidupan kami mulia. yang berdaulat. Haleluya Yesus. Ku terhubung dengan-Mu. Perbaiki koneksimu dengan Tuhan. Agar kita tetap terhubung dengan pemberi kasih karunia yang besar. Haleluya. Firman-Mu itulah Kau adalah dasar kehidupan kami Tuhan. yang Berdaulat atas. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Engkau genggam tanganku. Haleluya. Ingin lebih mengenal pribadi Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Saya ingin pria nyanyikan pujian ini, yang wanita mulai menyembah Tuhan. Pria nyanyikan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau Terima ingin. kasih Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Haleluya. Kau menggenggam tangan, Haleluya. ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yang pria nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selalu
terhubung dengan Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Yang pria mulai menyembah Tuhan. atasku. Wanita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ini kami Tuhan, kami wanita yang ingin terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu jadi kekuatan kami. Hari ini Tuhan, Engkau berdaulat atas. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh, ku terhubung denganmu, oh Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Adakah dari kita yang punya kerinduan untuk terhubung dengan Tuhan? Adakah dari kita yang ingin terus melekat dengan Tuhan? Adakah dari kita yang ketika kita datang di tempat ini, kita merasa haus dan lapar akan Tuhan? Tuhan masih menunggu kehidupan kita. Tuhan masih menunggu kita. Dia nggak mau hidup kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Dia ingin terus kita terhubung dengan Tuhan. Dia ingin kita terus melekat dengan Dia. Jangan biarkan dunia menjauhkan hidup kita dari kasih-Nya Tuhan. Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan jauh. Tuhan gak sayang kehidupan saya. Tuhan gak cinta dengan kehidupan saya. Malam hari ini firman Tuhan katakan, kamu berharga. Kamu berharga dan mulia. Perbaiki pola pikir kehidupan kita hari ini. Bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah biarkan kehidupan kita hari ini. Walaupun dunia berusaha menggoncangkan kehidupan kita. Ketika kita terhubung dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan. Maka ada damai. Ada perlindungan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Ku terhubung dengan Engkau Tuhan. Ku terhubung dengan Amin. Selalu melekat di kasih-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah
Ibu Ari akan bawa kita dalam doa. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mengakui bahwa firman-Mu itu Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami di saat yang terindah ini. Kalau kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali Tuhan bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Hidup kami mulia Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami yang berharga Tuhan bagi-Mu. Engkau merelakan Tuhan nyawa-Mu untuk menebus kami. Engkau rela mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau kami boleh kembali dibekali dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin memahami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terus pakai hamba-Mu, terus berkati hamba-Mu Tuhan, sekalipun hamba-Mu ini masih muda, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidupnya. Segala apa yang menjadi kerinduannya, pergumulannya, Tuhan memberkati. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, membawa setiap jemaat Tuhan lebih dewasa di dalam kerohanian mereka. Terus kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, sekalipun Tuhan keadaan dunia saat ini sulit bagi kami, tapi kami percaya kami hidup karena kebaikan-Mu. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan membawa korban persembahan bagi Engkau. Besar kecil mata uang kami yang kami persembahkan, Tuhan memberkati. Kuduskan hati kami Tuhan, agar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Agar firman-Mu itu benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur
ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan Ibu Gembala Senior akan bawa kita dalam doa hanya penutup. layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih. Inilah yang menjadi pengakuan kami ya Allah. Kami menyembah Tuhan Yesus seumur hidup kami. Bapa, Engkau yang sanggup menolong kami untuk tetap bertahan dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya pasti ada penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus selalu menyertai kami, membela kami, memberkati kami dengan limpah. Tuhan, seberapa kami yang ada pada malam ini, Tuhan tahu segala kerinduan kami, kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami semuanya. Apapun permintaan kami semua, umat-umat ketebusan-Mu, Tuhan yang menjawab. Terima kasih Allah yang baik. Pada kesempatan ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Allah dan kami yakin pertolongan Tuhan dinyatakan dalam tiap-tiap pribadi kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, ulurkan tangan-Mu supaya mereka sehat semua, sembuh. Dan hari-hari mendatang boleh bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami percaya kasih karunia Allah menolong kami semua, memberkati kami semua dengan limpah. Karena Tuhan sumber berkat kami. Terima kasih Allah yang baik. Kami akan tinggalkan tempat ini dan kami percaya Roh Kudus selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat yang limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.